Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat peserta kajian Islam Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian yang ke-6 bersama saya Haji Ahmad Saleh Marwani SPD. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiat, hidayah dan taufik serta memberikan futuh sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita memulai kajian, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati masyayikh ma'had buntar pesantren wa masyayikh ma'had langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala uladina dhurriyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, di kajian yang ke-6 ini kita akan membahas tentang masalah istibra', yaitu kewajiban setelah kita buang hajat, dan juga tentang istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alaihi al-istibra'u minal bawli hatta yaghliba 'ala dhannihi annahu la ya'udu wa la yakhruju. Wa yajibu, dan wajib, 'alaihi, atas seseorang. Apa yang wajib? Al-istibra'u, untuk melakukan istibra'. Minal bauli, ketika selesai dari buang air kecil atau BAK, hatta yaghliba ala dhannihi, sehingga kuat, ala dhanhi, dugaannya, annahu, bahwa sesungguhnya air kencing itu la ya'udu, tidak akan kembali, wala yakhruju, dan tidak keluar lagi. Istibra' artinya menuntaskan sisa-sisa air seni. Istibra' menurut Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwir Al-Qulub fi Mu'ammalah Alam Al-Ghuyub halaman 101,
adalah menuntaskan sisa-sisa air seni. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa air seni tidak lagi keluar sehingga membuat pakaian terkena najis. Nah, ini istibra hukumnya menjadi wajib bagi orang yang menduga bahwasanya nanti air seni akan mengenai pakaiannya. Hukum istibra. Hukum beristibra ada dua. Yang pertama wajib, yaitu bagi seseorang yang menduga bahwa air seni akan kembali keluar bila ia tidak melakukan istibra. Nah, tidak istibra diduga nanti airnya akan keluar lagi karena masih ada sisa-sisa air seni di kemaluannya. Sehingga kalau ada dugaan, maka istibra bagi orang itu hukumnya wajib. Yang kedua sunnah, yaitu bagi seseorang yang dapat memastikan bahwa air seni itu tidak akan kembali lagi keluar. Bagi orang ini istibra hukumnya sunnah. Bagaimana cara beristibra? Bagi laki-laki, dengan mengurut kemaluannya, batang kemaluannya dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Diurut sampai 3 kali dari batang kemaluan, dari pangkal sampai ke ujung kemaluan, agar sisa-sisa air seni yang ada di batang kemaluan tersebut bisa keluar. Sedangkan bagi perempuan, dengan cara menekan beberapa jari tangan kiri ke arah bulu kemaluan. Jadi ke arah bawah ditekan, diurut ke bawah. Di samping itu pula, istibra dapat dilakukan dengan cara berdehem. Nah, itu supaya ada tekanan ke dalam kandung kemih. Kemudian menekan perutnya ditekan atau berjalan sejauh 70 langkah. Setelah seorang itu istibra, artinya sudah dipastikan bahwa air seni sisa-sisanya sudah tidak ada lagi, maka summa yastanji, kemudian seseorang itu beristinja. Artinya membersihkan kemaluan bagian depan atau kemaluan bagian belakang. Kemaluan depan maksudnya kubul, kemaluan bagian belakang artinya dubur. Nah, itu dibersihkan karena ada kotoran yang menempel di kedua kemaluan kita tersebut. Hukum beristinja menurut Syekh Atiyah dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghuzi, karena Syekh Ibrahim Al-Bajuri jilid 1 halaman 60, hukum beristinja ada 5 macam. Yang pertama wajib. Siapa nih yang wajib istinja? Yaitu bagi setiap orang yang telah mengeluarkan najis dari farji, artinya lubang kemaluan itu, bagian kubul dan dubur, dan najis itu mengotori lubang kemaluannya. Kalau kita buang air kecil, maka sisa air seni itu ada di ujung kemaluan. Begitu juga perempuan. Bila kita buang air besar, BAB, maka sisa-sisa kotoran itu pasti akan nempel di lingkaran dubur ketika kita buang hajat. Terkecuali para nabi dan rasul, mereka tidak wajib istinja. Kenapa? Sebab kotoran mereka adalah suci, tidak bernajis. Meskipun istinja hukumnya wajib, akan tetapi tidak harus dilakukan seketika setelah selesai dari buang hajat. Baik BAK atau BAB, boleh ditunda sampai beberapa saat. Nah, mengapa orang itu wajib beristinja, segera beristinja? Ini alasan orang yang wajib segera beristinja. 1, karena hendak melakukan ibadah yang harus dilakukan dalam keadaan suci. Apa itu? Sholat. Kalau dia mau sholat ya segera istinja.
Mau khutbah Jumat ya segera istinja. Mau tawaf segera istinja. Atau karena sempitnya waktu pelaksanaan sholat, dikit lagi kita mau sholat subuh, dikit lagi habis waktu subuh, maka segera istinja, berwudu dan sholat. Yang kedua alasannya ada kekhawatiran najis akan mengotori pakaian atau tempat yang lain. Seumpama kita buang air kecil, kalau kita tidak bersihkan sisa-sisa kotoran di ujung kemaluan tersebut, maka sisa air kencing itu akan mengenai pakaian dalam kita, mengenai sarung, celana, atau mengenai paha dan seterusnya. Karena ada kekhawatiran itu, maka wajib segera beristinja. Alasan yang ketiga, ada kekhawatiran dianggap bergumul dengan najis atau bahasa Arab tadommuh. Orang itu bergumul atau gula wentah dengan najis, hukumnya haram. Seperti seumpama dia tidak istinja, buang air besar, buang air kecil tidak istinja, atau istilah bahasa Betawinya ngepet atau kepet, itu haram. Nah, kenapa? Karena dia bergumul dengan najis. Yang kedua, hukumnya sunnah. Siapa nih orang yang sunnah istinja? Tidak wajib baginya. Yaitu bagi orang yang mengeluarkan najis dari kubul dan dubur tetapi tidak mengotorinya. Loh, kok bisa ada kotoran keluar tidak mengotori? Ya, seperti cacing yang keluar dari dubur itu cacing, atau batu kerikil, atau tinja yang mengeras, atau yang keluar dari kemaluannya, ya, kemaluan bagian depan dari penisnya itu yang keluar bukan cairan tapi batu ginjal atau batu keris yang keluar, dan itu kering sehingga kemaluannya tidak basah. Nah, bagi orang yang mengalami hal ini, maka istinja hukumnya sunnah, tidak wajib. Semua tidak istinja pun tidak berdosa, langsung dia berwudu sholat. Kenapa? Karena memang tidak ada najis. Yang ketiga, makruh, yaitu bagi orang yang hanya mengeluarkan angin atau kentut. Tetapi bila kentut itu juga dibarengi dengan keluarnya cairan basah, maka wajib beristinja, atau istilahnya cepirit. Nah, samping keluar angin juga ada cairan yang keluar, maka itu wajib istinja, tidak lagi makruh. Yang keempat, haram. Hukum haram dalam beristinja terbagi menjadi dua bagian, haram tetapi sah. Yaitu bagi orang yang beristinja menggunakan alat istinja, air atau batu yang diperoleh dengan cara menggasap. Apa itu menggasap? Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam Mirqatus Su'ud Tasdiq Syarah Sulamut Taufik, adalah perbuatan menggunakan atau menguasai hak orang lain tanpa izin, dan tindakan tidak mencuri atau merampas. Mengambil, memanfaatkan milik orang lain tanpa izin, bukan mencuri, bukan merampas. Itu namanya ghosab. Seperti kalau kita masuk ke rumah orang tanpa permisi, kita gunakan airnya untuk berwudu atau untuk istinja, itu berarti ghasab karena tidak ada izin. Atau kita gunakan rumahnya untuk sholat tanpa izin, maka itu berdosa karena menggunakan hak orang lain tanpa izin. Nah, istinja menggunakan air atau kertas tisu milik orang tanpa izin ini sah tetapi haram. Haram menggunakan milik orang tanpa izin. Nah, sekarang kalau kita ke WC umum, di sana harus bayar, maka bayar kita. Kalau tidak bayar berarti haram menggunakan air, menggunakan kertas tisu, karena itu memang harus bayar, kecuali kalau yang ada tulisan gratis seperti di mall, di hotel, apartemen, nah itu yang ada area untuk umum, maka kita gunakan. Atau di masjid musola yang di situ kita tidak perlu izin lagi, silakan masuk masjid untuk berwudu, untuk buang air kecil, buang air besar, gunakannya seperlunya, maka itu tidak berdosa karena ada izin. Yang kedua, haram dan tidak sah, yaitu bagi orang-orang yang beristinja dengan menggunakan makanan. Seperti dia istinja dengan menggunakan roti, atau beristinja dengan menggunakan buah. Itu makanan, istinjanya tidak sah dan juga haram karena
memubazirkan makanan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu hukumnya mubah. Siapa yang mubah beristinja? Yaitu bagi orang yang beristinja untuk menghilangkan keringat di tempat keluarnya najis, di kubul maupun dubur. Umpama suasana panas sekali sehingga badannya basah, air keringat di seluruh tubuhnya penuh, dia tidak betah, ingin membersihkannya, maka kubul dan dubur dibersihkan. Itu mubah, tidak wajib, tidak haram, dan tidak sunnah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual yang berbahagia, selanjutnya pada slide berikut akan kita kaji bagaimana cara beristinja. Wa yurakhi duburahu hatta yaghsila ma fi dhabaqatihi minan najasati. Wa yurakhi, seseorang mengendurkan duburahu, duburnya, atau mengejan atau ngeden, hatta yaghsila, sehingga ia dapat membersihkan, ma fi dhabaqatihi, najis yang ada dalam lipatan-lipatan duburnya, minan najasati, daripada najis. Sehingga dia harus ketika dia buang air besar itu dia ngeden, mengejan, itu mengadakan tekanan di dalam tubuh, di bawah perut, seperti ketika hendak buang air besar atau melahirkan anak, ya, meneran atau merejan atau ngeden, supaya apa? Supaya duburnya itu megar, sehingga lipatan-lipatan kotoran, tinja yang ada di lipatan dubur itu bisa dibersihkan. Oleh karenanya ketika orang istinja tidak boleh berdiri, harus jongkok atau duduk dan mengejan supaya duburnya itu mengembang, bisa dibersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di lipatan dubur tersebut. Selanjutnya, wa yudlikahu hatta yaghliba ala dhannihi zawalu ta'min najasati wa launiha wa rihiha. Setelah dia mengejan, wa yudlikahu, dan dia menggosokkan duburnya, hatta yaghliba ala dhanni, sehingga ia menduga dengan dugaan yang kuat, zawalut ta'mi, yaitu hilangnya rasa najis, walauniha, warnanya, warihiha, dan aroma najis. Nah, digosokkan tangan sambil menyiramkan air, digosokkan duburnya dengan jari tengah tangan kiri, sehingga kuat dugaannya bahwa rasa najis, warnanya, dan baunya sudah menghilang. Dari mana dia tahu, menduga kuat bahwasanya di tangan tersebut sudah tidak ada warna najis, sudah tidak ada bau najis, dan sudah tidak ada benda najis tersebut. Dari slide di atas kita bisa kesimpulkan bahwa ada hal-hal yang wajib ketika beristinja dari buang air besar. Yang pertama yaitu mengendurkan lipatan dubur. Yang kedua, menggosokkan tangan ke dubur. Yang ketiga, menduga dengan dugaan yang kuat bahwa najis telah hilang dengan ditandai tidak lagi ditemukan rasa, warna, dan bau najis. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Shafinatus Shalah yang berbahagia, di samping itu pula ada hal-hal yang disunahkan. Yang pertama, tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Pokoknya istinja dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Yang kedua, tidak memandang kepada aurat. Jangan dilihat perabotannya, sudah biarkan saja. Yang ketiga, tidak bersuci di tempat berkumpulnya najis. Biasanya kita buang air besar itu di kloset, baik yang duduk maupun yang jongkok. Caranya, siram dulu, hilangkan najisnya, baru kita beristinja. Tujuannya apa? Agar jangan air tersebut nyiprat ke pakaian atau tubuh kita. Yang keempat, menggabungkan penggunaan batu dan air. Nah, sekarang tidak mungkin di toilet itu ada batu. Yang ada kertas tisu, silakan pakai kertas tisu dulu. Setelah dengan 3 lembar, lembar pertama pasti banyak kotorannya, lembar kedua sudah rada hilang, kemudian lembar ketiga pastikan bahwa di lembar ketiga sudah tidak lagi ada
warnanya tidak ada zatnya, berarti tinggal dibasuh dengan air. Dan yang kelima, menggunakan tangan kiri. Yang keenam, menggunakan jari tengah tangan kiri ketika membasuh dubur. Yang ketujuh, mendahulukan membasuh kubul daripada dubur. Nah, duburnya dulu dibasuh, kubulnya dulu dibasuh baru dubur. Depan dulu baru belakang. Yang kedelapan, mendahulukan bersuci daripada wudu. Suci dulu, bersuci dulu, istinja dulu, selesai baru berwudu. Boleh nggak berwudu dulu baru istinja? Silahkan. Pastikan ketika istinja tangan kita tidak menyentuh dubur. Kalau menyentuh dubur berarti batal. Nah, daripada itu maka dahulukan bersuci dulu, istinja selesai, kemudian kita berwudu. Yang kesembilan, setelah selesai istinja, menggosokkan tangan yang digunakan istinja ke tanah atau benda lain, atau dengan kertas tisu, ambil lagi, kemudian kita basuh dengan air. Ini tangan. Ya, yang ke-10, memercikkan air ke celana dalam atau ke celana luar atau sarung atau pakaiannya. Untuk apa tujuannya? Untuk menghindari dari was-was. Boleh jadi kan kita ketika beristinja air itu banyak yang nyiprat-nyiprat. Kita bingung ini cipratan apa ketika istinja atau cipratan. Supaya menghindari itu maka kita ambil tangan kita, percikan air ke bagian sarung, celana dalam atau tubuh kita agar untuk menghindari was-was bahwa air yang menempel di baju basah itu adalah bukan air cipratan istinja tapi air yang kita cipratkan dari air yang suci tadi. Dan yang ke-11, membaca doa ketika selesai dari bersuci. Bapak, Ibu, hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Sapi Nasional Berbahagia, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban mubarakan fi hamdan yafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna tinaba bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.